Karena gue percaya laki-laki kekuatannya di kantongnya. Lu mau jelek segimanapun, kalau lu punya duit, lu kelihatan ganteng demi Allah. Hai guys, Welcome to Gadis Gelas, the girly pod. Women. Kenapa kayak gitu sih? Women and shit. Ngakak. Baru mulai Mar, baru mulai. Tahan. Nah, jadi mungkin yang belum nonton episode kemarin, boleh diperkenalkan dulu. Hola there women, kenalin nama gue Amar. Di sini gue bersama para host. Kenalin dong, siapa? Aku Sabrina. Aku Sasa. Wow, Sabrina and Sasa double S with the A. Oh, bener-bener juga. Ini Amar jago ya, bisa jadi host langsung loh. Gadis Gelas juga kayaknya. Iya. Gadis Karena teman-teman Gelas. pengen kasih tahu kalau ini adalah episode yang kedua bersama Amar. Jadi makanya kita bakal jelasin lagi Amar backgroundnya apa dan kenapa ada Amar di sini. Karena seperti yang kalian tahu guys, kita cowok itu pasti kita ngomongin tentang POV cowok, ya kan? Isi otaknya tuh apa sih? Nah, tapi sebelum kita mulai topik hari ini, aku mau kasih tahu kalian satu brand. Nah, brand ini punya teman aku, cewek, namanya Narda. Wow. Ini namanya itu Bulan. Wow, bulan? Iya, jadi Wow. ya BHOELAN, Bulan. The moon. Nah, jadi yang lucu dari clothing line dia itu, dia ini disable friendly. Oh, oke. Nah, jadi tuh lihat deh, dia tuh nggak ada kancingnya. Jadi ini tuh pakai magnet semua tuh. Oh, wow. Jadi tinggal langsung buka. Wah, keren sih. Keren. Nah, lu Jujur. mau beliin cewek lu ya? Yes, of course, baby. Nah, jadi ini tuh bisa langsung dibuka. Terus lihat deh, ininya juga pakai kayak apa sih ini namanya? Karet gitu loh. Kayak nih, lihat. Set, tinggal buka. Set. Jadi nggak ada yang kancing. Jadi kayak buat kalian mungkin yang punya saudara atau yang ini punya disabilitas, ya kalian bisa beli kemeja ini tuh. Wah, keren Tinggal banget. dicetek, dibuka semuanya. Wah, gila keren Gitu, banget. keren banget kan, dan bahannya nggak usah diraguin lagi ya, ini super apa ya ngomongnya, Sa? Comfy. Kuku gitu, kayak Ya enggak yang lemes-lemes yang gimana. nggak lemes-lemes, jadi Tapi cocok kayak banget. masih kelihatan rapi gitu. Ya, jadi cocok banget buat kalian kalau mau pergi jalan-jalan ataupun kerjaan, itu juga oke banget kalau males ngancing-ngancing. Langsung aja dikepoin di @bulan. Yeay, Yuhu. Thank you. Oke. Hari ini mau bahas apa nih? Nih perempuan nih. Kayak Amar udah ready buat ditodong ya. Oke. Topik kita hari ini adalah tentang cowok apakah harus bayarin duluan? Itu gentleman atau gimmick? Menarik sih, soalnya gue berasa ya setiap kali misalkan kita lagi di talk, cewek-cewek lagi ngomongin cowok-cowok, itu pasti hal yang selalu kita ngomongin. Pas kayak first date, lu dibayarin nggak? Ya, Gitu kan? menurut lo dia harus bayar duluan atau nggak? Menurut lo kayak kalau dia nggak bayarin gimana? Wah ini maksudnya kayak udah nih skip lo, red flag. Nah, Ya, jadi kita kasih tahu dulu backgroundnya Amar ini di episode 1. Amar ini patriarki, guys. Ini backgroundnya ya. Backgroundnya jadinya, ketika lu mendengar kata ini, topik kita, haruskah cowok bayar duluan? Itu gimana pendapat lu? Setuju banget ya? cowok harus Udah bayar ya. duluan. Karena lu suka nih punya perempuan, lu mau menang hati dia. Dan gue percaya semua orang suka uang. Nah, dengan lu membayar table-nya, diningnya, lu jemput antar bahkan, itu lu udah menangin hati dia. Karena itu semua effort, uang, bensin itu semua effort. Dengan syarat ceweknya ngepost gue. gimana? Dengan syarat nih bayangin gue nggak suka nih, gue ada effort jemput, antar, bayarin makan, bahkan mungkin belanja, tapi dia ngepost story-nya cuman piringnya doang. Wah pak, gue bakal Kalau minta. first date? I don't give a shit, you tell people I'm with you. Lu lagi dibuka sama gue. I don't give a shit. Kalau dia ngepost, lihat lagi foto nih, piringnya, gue bakal turun kepala gue. Pak, ini ada gue. Oke. Ya nih ya ampun. Minimal samar-samar dari belakang gitu, ada cowok jalan depan lu. Oh, yang jelas Ada tangan, cowoknya. existing, lo lagi ngedate nih, piring doang, orang bisa paling dia lagi makan sama orang tuanya, paling dia lagi makan sendiri, apa kayak, no bro, itu ada cowok lain lagi ngeluarin duit, cong, gitu.
Jadi semua act tuh sebenarnya harus dihargai lah ya. Lebih Of tepatnya. course. Tapi banyak sih cewek-cewek yang kayak gitu ya, sampai aku juga berasa sih. Iya. Dan kalau Ini makan, sorry banget ya cewek-cewek yang kayak emang kita tahu lah kayak simpenan. Mereka kalau kayak misalnya pergi ke luar negeri atau apa kan nggak pernah ada wujud cowoknya. Nah, itu mungkin konteksnya lo jadi side bitch. Itu lu nggak apa-apa. Nah, Kalau iya. lu ada kayak gitu terus lu nggak di post berarti. Nah, gue gak masalah if I have a side bitch. Oh. Karena namanya juga dia side, sampingan. Lu ngepost, justru kalau lu cuma sampingan, lu jangan ngepost gue, Pak, ntar berantem. Yang cewek utama nih. Oh, kalau cewek pertama Harus, gila. oh, kakak juga gue bener juga sih. Bener. iya sih, bener juga ya, gue gak kepikiran sih kayak gitu. Iya. Oh ya ampun, oke. Tapi kalau lo sendiri kan misalnya lo kan sebagai cowok yang patriarki ya, lo tau gak sih sebenarnya sejarahnya awalnya apa? Kayak kenapa tradisi kayak cowok harus bayarin duluan? Itu tuh sejarah dari mana sih kalau gue boleh tahu nih kalau dari POV lo? Sebenarnya kalau dari segi sejarah exactly from where it start gue kurang tahu ya. Ya spotnya, cuma gue percaya bahwa mungkin zaman dulu cewek itu diprotek. Karena mereka diprotek dan stay at home, akhirnya cowok yang keluar mungkin cari makan, nggak bisa cari tapi cari makan zaman dahulu kali ya, mungkin berburu atau apa. Mereka mangsa akhirnya ngambil dibawa ke rumah buat ya orang rumah termasuk pasangannya gitu. Nah mungkin berevolusi dengan seiring waktu, cari uang, kerja, keluar. Akhirnya ya gue mau bayarin lu gimana sih cewek, karena gue nggak punya duit loh, orang lu yang kerja. Iya. Akhirnya itu jadi budaya. Oh kan cowok kalau dia mapan provide, ya dia harus bayar. Ya. You provide, you show me your power with your money. Karena gue percaya laki-laki kekuatannya di kantongnya. Lu mau jelek segimanapun, kalau lu punya duit, lu kelihatan ganteng demi Allah. Jadi pelajaran buat para lelaki cari kerja, cari duit yang banyak. Cari duit Gak yang usah banyak. takut muka lu jelek, muka lu apa yang jelas duitnya banyak. Let's do it. Gue nggak mau menjelekkan, tapi Sule artis dia biasa aja. Dia kalau nggak punya duit bodoh amat. Dia kayak kalau dia nggak punya duit, orang bilang jamet paling apaan sih dia. Tapi karena dia berduit, Pak, istrinya nggak tahu umurnya sekarang berapa, 23, 25, mau aja sama dia. Cause he got money. Make sense. Nggak salah lagi gimana ya? Bau-bau orang kaya itu ada. Kelihatan. Lu mau ganteng tapi lu miskin, lu dekul lu tetap. Simply like that, gue percaya kayak gitu. Oh, Make sense sih sebenarnya. make sense lagi. Makanya kan kenapa banyak ya kalau kita lihat tuh kadang-kadang kalau kita ngeliat pasangan kayak cowok cewek dia sama ganteng dan cantik ideal gitu ya. Tapi nggak banyak, maksudnya banyak juga yang kayak mohon maaf nih. Kalau Amar kan ngomong terus, gue masih mohon maaf gitu ya. Kayak maksudnya ceweknya cantik banget gitu kan, kayak mungkin kan kayak kan teman kita ini Putri Indonesia ya, kayak mungkin ceweknya kayak pageant cantik, tapi mohon maaf kayak cowoknya kurang menarik. Tapi pasti gitu. orang langsung bilang ini cowok pasti banyak duitnya. Ya, Iya kan? Pasti Simply like persepsinya kayak that. gitu ya. Simply like that. ya ngerti sih. Berarti kan kalau misalnya kalau gue boleh sama, berarti kayak pada zaman dulu, misalnya cowok, maksudnya mungkin bayarin atau nge-provide itu dikategorikan sebagai cowok yang mapan. Yes. Ya kan? Yes. Kalau lo mapan lo bayarin, kalau lo mapan lo provide. Nah tapi sekarang apakah itu masih relevan di zaman yang mungkin cewek nggak cuma udah kerja di dapur ya kan? Dulu kan mungkin cewek itu dibatasi secara pendidikan, cewek dibatasi secara pekerjaan. Tapi kalau sekarang kan udah independen nih, kayak I got money too gitu. Tapi apakah itu masih relevan menurut lo? Masih di zaman banget. sekarang? Masih Banget, gue percaya dan bahkan gue menerapkan ke diri gue sendiri gitu. Kalau gue misalkan achieve target finansial tertentu nih, level finansial tertentu, gue bahkan belum nikah sama cewek, gue bakal suruh lu resign aja deh. Lu di rumah, Gojek, GoFood, apapun, lu keluar, gue yang bayarin hidup lu deh, karena gue udah yakin sama lu gitu. Nah, tapi kalau misalkan let's say cowoknya masih merintis, karena rata-rata Indonesia kan masih merintis ya. Ceweknya pun perintis, cowok independen. Untuk sekarang ini gue masih nerapin sistem kayak oke, kita split. Tapi tetap gue berusaha karena gue seserius itu sama dia. Gue tuh ngambil 70%. Dia 30%. Mau uang gue sisa berapapun, gue bakal jabanin. Karena gue percaya, kalau gue berani ngeluarin duit segede ini, gue akan dititipin duit lebih gede lagi. Gue percaya kayak gitu. Tapi berarti itu kayak sejenis investasi nggak menurut? Yes. Berarti lu definitely. cuma mau melakukan itu ke cewek yang tepat, cewek yang Yes. mau. Yes. Berarti buat kalian yang cowok-cowoknya kayak ogah-ogahan, nggak mau effort, nggak mau keluarin duit, berarti tanda tanya dong. Tanya. Ah. Mantan gue selalu split beli. Berarti lu,
Iya, dulu lu emang merasa berarti lu dulu nggak serius sama dia. Enggak, gue nggak serius. Walaupun hubungannya lama ya 3 tahun. Tapi gue nggak tahu dia nonton podcast ini atau enggak. Dulu gue split bill dan gue selalu kayak Lu pelit ya? gue nggak pelit, gue selalu royal ngasih duit gitu. Tapi karena emang tadi gue tahu ini nggak bakal berakhir sama dia. Habis pulang, beb tadi segini yang punya kamu. I'm gonna be honest, mau cewek-cewek yang hujat gue, I don't care. I don't see my future with her. Why would I put all my money and my energy to her? Like I don't give a shit, bro. Tapi relevan. Relevan sih. Sangat. Iya, iya. Mungkin kalau lo emang Nggak serius. Iya banget sama cewek, ya peduli setan kan gitu. Exactly. Oh my god. Karena kan sekarang banyak cewek-cewek yang katanya mereka they have their own money, they have their own power. Ya let them be lah. Let's see. Let's see. Tapi berarti cewek yang sekarang lu invest dong, ngasih Of course. Bukan invest lagi, itu dia milik gue dan gue nggak tahu she's gonna be forever mine gitu. Oke. Lu agak takut ya tiba-tiba dia bilang, iya itu milik gue, kayak milik. Oke. Sounds so oke. patriarchy gitu kan. She's mine. Iya, she's mine kayak udah di own gitu. Itu kayak she's gue not agak going mundur. anywhere. Tapi good for you and good for her. I mean kayak kalau cocok dan emang kayak sesuai ya, Iya, menurut gue iya. oke banget Oke kan. Definitely, my love. Oh, shout out to Amar's girlfriend. Oke, sekarang pertanyaan buat Sabrina. Mungkin agak seru nih, Sab. Apa nih? Kan kita dari tadi ngomongin cowok bayarin, cewek cowok harus bayarin dan sebagainya. Cuman kalau boleh ngomong nih, ya mungkin lo berdua lah ya, gue sebagai yang bertanya. Oke. Sebenarnya kita kan cewek independen juga nih ya. Misalnya kita kerja, kita provide diri kita sendiri juga untuk kehidupan. Sebenarnya cewek itu emang suka nggak sih dibayarin? Suka. Sabar ya. Udah nggak sabar. Tapi kalau cowok kalian minta split bill, dia dari awal pacaran nih kayak, beb, aku perintis nih, kita 50-50, gimana tuh kalian? Balik lagi ke udah langsung cepet banget ya. Jadi kayak pasti gue liat dulu sih waktu first date juga udah kelihatan gak sih? Harusnya. Jadi kayaknya harusnya lu udah tahu nih cowok tuh tipe yang bakal bayarin semua atau enggak tuh dari dating kan nggak mungkin gue first date terus gue langsung pacaran. Oke. Jadi kan mungkin kayak sesi perkenalan ya PDKT-nya tuh ya paling berapa bulan menurut gue pasti kelihatan sih. Ya nggak, Sa? Ya. Ini sebenarnya kalau dari kita pernah ngomong kalau at least untuk gue sama Sabrina ya, kita pernah kayak ngomong lah awal-awal, walaupun kita suka, berarti sebenarnya ya buat cowok-cowok yang nonton ya pada dasarnya cewek itu suka kalau dibayarin. Betul. Karena berasa di take care, berasa di protect, atau bahkan kayak lo kan udah minta waktu gue nih buat jalan sama lo, ya ada baiknya sebenarnya memang ya cowok yang provide. Tapi yang menjadi menarik tuh menurut gue tuh gini, kalau kita first date, kita ngomongin first date nih ya. First date, oke. Cowok bayarin, menurut kita tuh plus point. Of course. Kalau cowoknya nggak bayarin, normal. Oke. Kayak nol. Ya kan? Kalau dia malah suruh gue yang bayar, ya berarti udah itu udah keterlaluan banget gitu loh. Cuman yang gue nangkep tuh gini, lu kan first date ya. Yes. I mean kayak first date it doesn't has to be kayak di fine dining. Namanya juga first date, lu nggak kenal nih sama gue, even misalnya nggak kenal sama Amar, misal first date, mana mungkin kita kayak fine dining yuk, nggak mungkin kan? Ya nggak Kita mungkin. juga nggak kayak expect yang harus langsung bayarin. Kalau gue ya, personally kayak kalau first date sih kayak ya nggak apa-apa 50-50 karena emang kita belum Ya, kayak nice. kenalan sama betul. temen doang. Kecuali Kayak kan gitu. kalau lu udah ngedate, I mean kayak we're boyfriend and Iya udah girlfriend. pacaran, bener. Tapi kalau tidak dibayarin berarti kan ya bener yang lu ngomong. Ya all too Ini nice. kayak ya? Ya all too nice. Seriusan. Dari perspektif gue ya all too nice. Cuman gue berasa gini soalnya Mar, kalau misalkan lu first date, ya kenapa kita bisa mikirnya plus point ya? Kayak kita mikir first date it doesn't have to be expensive dong. Oke. Coffee shop berapa sih? Yes. 50.000, 100.000 paling berdua. Lu 100.000 aja for first date buat kayak bayar getting to know this girl yang probably potential to be your partner. Lu nggak bisa provide semuanya. Kan kayak kayak menarik aja gitu loh. 100.000 loh kita ngomong. Oke. Kamu nanya, kalau misalnya kalian kan plus point nih kalau dia bayar semuanya. Menurut kalian bedain ngedate atau ngedate bagaimana? Apa? Ngebedain tujuan meeting sama cowok itu date or ngedate bagaimana? Apakah orangnya ngomong come clean? Apa dari history kalian cara ngomongnya? Oh kayaknya ini ngedate nih. Atau
sublim yang nyindir-nyindir kalau ini ngedate loh. Oh, menurut gue sih kayaknya kalau misalnya cowok itu udah ada intentionnya sama kita pasti tahu deh. Dan kalau Oke. emang dia ngajak keluar berarti itu namanya date dong. Oke, fair. Jadi fair. kayak segampang itu nggak sih, Sa? Soalnya bukan kayak temen ya, maksudnya misalnya nih lu ajak gue pergi, ya itu kan temen kita. Yes. Tapi kayak kita orang nggak kenal nih sama Yeah, sekali. yeah, yeah. Misalnya lu ketemu dari dating app, Oke. terus ajak pergi, itu namanya date kan? Yes. Kalau Iya teman sih. kalian yang sering ngobrol and he have interest in kalian, nah kalian anggapnya itu keluar nongkrong apa ngedate, apa how you guys define it? Karena itu akan Nongkrong. mengaruh ke outcome nanti nih yang bayar siapa. Oh, gue kalau sama teman-teman cowok 50-50 sih, pasti yang gue makan gue bayar, nggak pernah kayak dibayarin sih. Tapi ternyata dia suka sama lo dan dia nganggapnya date. Nah, gimana tuh? Ini rame-rame atau berdua doang Berdua. nih? Oh, berdua. Ya, konteksnya pasti berdua. Teman lama. Yang kalian nggak expect he has a crush on you. Berat sih, soalnya kan from our perspective it's not a date. It's not a date. Jadi gue nggak expect dibayarin. Poor guys. Bener dong, ya nggak kayak Nggak- nggak expect ngedate. juga. Iya, Bener-bener. gue bayar sendiri juga nggak apa-apa. Tapi gue tahu sih ada beberapa group of friends yang kayak even lu cowok cewek main bareng rame-rame, yang bayar cowoknya aja. Kayak gini loh, kayak ke klub. Oke, Ya kan? oke. Kalau klub yang dihitung kepala bisa cowoknya doang. Yes. Nah itu tuh kadang-kadang ya yang gue juga nangkep ya, kadang-kadang ada banyak juga cewek yang memanfaatkan itu. Oh, iya, iya, Ya iya, dong, iya, kayak iya. oh ini pokoknya cowok yang bayar, ceweknya jadi banyak-banyak rame ngabisin minum, makanya kadang-kadang cowok wah tai nih. Gitu. Mungkin buat cowok-cowok sana biar nggak trap nih di masalah kayak gini nih, nggak tahu dates atau enggak, cuma lama lu punya crush, come clean aja. Nah apa tuh? I wanna take you on a date, simply like that. Karena gue juga kayak gitu, nerapin to the point. I wanna take you on a date, where you wanna go, bowling, cafe. Jadi Oh, lu, jadi lu langsung ngomong ya, kayak, Iya. kita mau date nih gitu. yeah, I wanna take you on a date, dan jadi pas lu keluarin duit lu nih, lu rela. Karena emang sama-sama tahu date nih, bayangin lu bayar semua pulang-pulang. Oh, gue kira lu emang Ceweknya mau temen doang, Iya, iya, ceweknya iya, ngira, iya. oh, gue kira lu mau traktir gue doang, kan anjing ya. Ya lagi. Aduh. Jadi kalau misalnya gue boleh nanya, kalau cowok nih, kita tuh udah sum up guys. Maksudnya I mean kayak we know kayak apa yang mau kita ngomongin. Kayak berarti kalau cowok nggak bayarin nih, kita ngomong ke Amar ya. Kalau cowok nggak bayarin berarti nggak serius. On the first date. On a first date, kita ngomongin on a first date. Jadi itu valid atau Valid. red flag? Oh shit, kan kita ngomongin Menurut awal. POV lu sebagai cowok ya. Gue yakin orang patriarki normal yang open minded dan bahkan yang patriarki yang luar biasa yang ekstrim, dia pasti akan bayar. Jadi kalau lu gak bayar on a first date, gue nggak bisa keseriusan lu. Bahkan gue sebagai temen nih, kalau temen gue yang temen cowok gue ngedate nih dan dia bilang gue pulang 50-50, kayak lu serius gak sih sama dia? Kenapa lo takut resiko dia mengghosting dan segala hal dengan lo split bill? Berarti lo split bill tuh takut nih dia bisa meninggalin lo, jadi lo nggak rugi banyak, meminimalisir resiko. Oh my gosh, ya. Tapi kalau lo all out, ya you really want her. Oke. You really want her, you want to invest your time, your emotion to that girl, and she worth it. Kayak gitu. Tapi kalau 50-50 ya berarti lo nggak serius itu, lo nggak semau itu. Berarti valid ya? Valid. Valid. Oke. Coba didengerin semuanya. Guys, Intinya first date, First cowok harus impression bayarin. Kalau enggak berarti cowoknya nggak serius. Yes, Berarti first nggak impression mau. matter. Iya. First impression matter. Walaupun maksudnya bukan berarti pelit ya. Yes. Karena pelit nggak pelit kan itu tergantung lagi menurutku, tapi lebih ke ini ya, gatal ya. Iya guys, soalnya kita di alam bebas nih kebetulan, jadi kayak a lot of Menyatu mosquitoes, I dengan guess. alam, guys. Iya. Oke. Oke, next lagi nih, cowok bayarin buat gentle. Oh, itu tadi kan kita punya judul besar itu, apakah cowok bayarin duluan itu gentleman atau gimmick? Karena kan kita juga menyadari ya, banyaknya di Instagram, di memes, di TikTok tuh kayak cowok kalau nggak bayarin itu berarti nggak mampu, kan? Nggak kan punya ini nih. duit, pelit dan lain-lain. Padahal mungkin ada beberapa orang yang punya pemikiran berbeda. Yes. Nggak serius aja kok sama lu, ngapain Duit gue banyak ya. Iya, padahal duit gue banyak. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa apa ya, kayak omongan atau kayak pikiran kayak sebagai cowok ya, Mar, gue mau bayarin biar kayak kelihatannya gue mampu. Gitu loh, kayak biar gue nggak dikatain pelit atau biar Gimmick kelihatannya ya, gimmick. atau gimmick. Jadi it's a act of gentleman atau it's just a gimmick yang kayak buat kasih respons kayak oh mampu nih atau ada apa nih cowoknya. Oke,
kalau emang dia bener-bener mau cewek itu act of gentleman. Oke, tapi kalau emang dia kurang ajar mau target yang lain, gimmick. Contoh gimana? Let's say this, there's ada cewek, she's so fine and everything. Wah, first date you pay for everything to show that you're superior. Lu punya duit, lu mampu. And then akhirnya lu dapat nih apa yang lu mau. Let's say you got her body. Habis itu lu tinggal. Nah, dibilang act of gentleman, ya as a first date emang harus gentle, bayar semua. Tapi niatnya apa? Lu mau sama dia untuk long term apa lu cuma pengen badannya? Nah, sebagai cewek gimana cara kita bisa bedain itu? Shit, you have to be smart. Shit. Karena trik itu banyak. Dan setiap trik, dan ketika misalkan gue ngelakuin trik A, cewek ini sadar nih, bisa jadi gue ada backup plan, this and that. Contoh, mix signal. Oke. Gue bayarin nih, tapi dia gak mau bukain gue pintu kalau gue masuk mobil. Bisa gue pikir, oh dia nggak gentle, dia nggak bukain gue pintu pas masuk mobil, tapi dia bayarin gue. Itu kan lu bingung juga. Akhirnya lu mau nggak mau lanjut buat tahu lebih. Atau let's say, oh dia bukain pintu gue dan segala hal, tapi dia nggak bisa dihubungin bisa jam 10 malam doang. Apa artinya? Gue nggak tahu. Nah, itu selalu akan ada trik-triknya, so laki-laki banyakin triknya. Intinya kita cewek harus pinter. Yes, harus pinter. Jadi sebenarnya nggak ada yang kayak peraturan ataupun kayak teori yang bener-bener valid, tapi kayak tergantung Nah, cowok-cowok experience-nya. You gotta survive, bro. You Yeah. gotta survive. Like Cowok-cowok. bro and sis, you gotta survive. Kayak ya udah both side kan. Kayak Both cowok side. harus pintar. It's a game. Ya cowok harus kayak punya trik. Cewek juga ya Pinter. harus pintar. Kayak lu tau gak sih, gue berasa kayak kita di dunia ini kayak apa ya, Mockingjay itu. Apa tuh? Ini film Hunger Games. Oke, film Hunger Kayak Games. ya udah, lu harus pintar. You have to be smart to be kayak apa ya, survive gitu loh, survive di lapangan bebas ini. Jadi memang pada dasarnya yang nggak ada cowok mau jadi mokondo juga sah, Yeah. cowok mau jadi patriarki juga sah, cewek mau sama cowok mokondo juga sah, Yeah. cewek nggak mau sama cowok mokondo ya valid aja, Valid aja. gitu kan. Benar-benar. Cewek-cewek sekarang banyak cewek buat cowok-cowok ya. Sekarang banyak cewek-cewek pintar, mereka bisa FBI, stalking apapun. Jadi buat cowok-cowok kalau mau manipulasi, kalian harus lebih pintar lagi cara manipulasinya. Belajar psikologi wanita. Jadi psikolog ya semuanya. Ya. Women suka kata-kata manis. They like gifts. You play by their emotion and they will fall for you. And then once you got it, you can leave at any given time. Bro. This is for you, bro. I mean, cewek-cewek hati-hati nih. Cuman gue setuju sih, kadang-kadang cewek ada yang jatuhnya tuh di kuping. Yes. Cowok tuh jatuhnya di mata. Yes. Ya kan? Jadi ya just be smart and just survive in this wild world. Yeah. Aduh, tapi menurut lu nih di zaman sekarang perlu nggak sih kayak kita mengganti budaya itu atau mau tetap stick ke situ? Jadi kayak mungkin mengganti budaya tuh kayak yang ngajak ya yang bayarin. Oh, soalnya gini Mar, gue ngerti. Karena banyak juga cewek-cewek gini. Kan lo ngerti kan, kayak misalkan as simple as it's okay to be women yang first move. Ya kan, even kayak kita lihat banget sekarang nggak cuma cowok yang ngelamar, Yeah. yang get down the knee gitu. Banyak juga cewek yang get down her knee gitu. I mean, ya Ketawain langsung sama Amar. Ketawain kita nggak setuju juga ya. Cuman kayak this whole world kayak gitu. Nah, Okay. gimana tuh menurut lo? Apakah kita harus ganti budaya kita jadi yang Iya, ngajak? yang ngajak aja yang bayar. Jadi kalau gue yang ngajak, gue yang bayar. Kalau yang cowok yang ngajak, cowok yang bayar gitu. Oke, menurut gue sebenarnya in matter of communication sebenarnya. Mau cewek yang ngajak, misalkan let's say cowoknya lagi bangkrut dan pasangannya lagi gacor nih hidupnya nih. Terus ceweknya ngeliat, wah kasihan cowok gue ini, dia udah lama nih gak makan all you can eat. Kasihan nih makan di warteg terus. Beb, yuk aku traktir, kita makan di luar yuk sekali-sekali, ntar kita kerja lagi. It's okay, it's a matter of communication sebenarnya gitu. Nah, namun sekarang konteksnya sama-sama independen kan lah ya. Sama-sama independen, ceweknya ngajak keluar atau cowoknya ngajak keluar, siapa yang bayar nih? Di situ gue ngerasa kayak kalau emang cowoknya ngajak dan dia mampu dan dia mau, pastinya dia akan bayar. Itu udah pasti. Tapi kalau dia ngajak dan dia come clean nih ke ceweknya, beb kesini yuk, tapi ya 50-50, atau mereka udah ada dari awal nih standar SOP mereka, kita 50-50, ya udah I think it's okay tuh gitu. Nah kalau cewek yang ngajak, beb ayo kita keluar ngopi di sini misalkan, terus kamu yang bayar ya. Ya kalau cowoknya mau dan mampu, why not?
Tapi ini kan kalau pacaran ya. Ah. Jadi kalau mau PDKT, mau ngedate, PDKT, kalau lu sebagai cowok yang ngajak ya, preferably lu yang bayar. Lu yang bayar. yang ngajak yang bayar. Yes, karena kalau- PDKT. Berarti kalau ceweknya yang ngajak kayak misalkan gue mau sama cowok nih kayak lo mau nggak ngopi sama gue yang bayar nggak? Ya nggak apa-apa kalau cewek itu, it's totally fine. Karena gue suka juga sama cewek yang agresif to the point. Kayak "Rar, tell me what do you want gitu and I will provide. Legit kayak oke, you wanna go out, you wanna pay, what do you want for me? Pasti cewek itu mau sesuatu dari kita. Kalau dia ngerasa dia keluarin duit, dia mau dari kita misalkan mau naik mobil kita atau dia maunya badan kita and you think you can provide, then go ahead. It's totally fine. It's all about take and give. Oke, pokoknya take and give ya. Take and Inti give. kesimpulannya, jadi mau ganti kayak yang ini yang apa? Mau cewek yang mulai, Iya, mau cewek mulai dia yang ngajak yang bayar ataupun tetap cowok itu Yang balik bayar. lagi ke cowok itunya Iya. gimana ya. Jadi Jadi masing-masing lah. lu setuju dong kalau ada orang bilang ya kalau nggak punya duit nggak usah ngedate, nggak usah yang ngedate. Kasian dong. Kasian dong. menurut ya, kalau gue itu kayak gitu. too much. Karena gue percaya ngedate can be, kan esensi dari ngedate itu two people having fun and feeling each other. Ah, Nah, kalau mereka mau nongkrong pinggir jalan, cuman menikmati berapa mobil yang lewat sampai hitung bersama, ya itu why juga not? hitungannya ngedate kan? Oh. Kan esensinya dapat, they enjoy their time together gitu. Nggak mesti fancy, nggak mesti something yang wow gitu. Karena FYI, my first date sama cewek gue, kita tuh ke kondangan. Ke kondangan yang, orang kan ke kondangan kalau udah jadi pasangan ya. Ini first date gue. Oh, Kayak, Beb, interesting. iya dia datang dari Bali, Beb, nya temen gue mau nikah nih, ada kondangan, ikut yuk, ayo deh. That literally our first date. Kondangan. Oh, lu mau hemat ya, makanya gratis. Makan gratis. Enggak juga. Oh, it's a trick. It's a Siapa trick. tahu cewek It's sorry, smart. Yang dan nggak cowok apa-apa. keluar. Ya. Dan nggak apa-apa Play loh. smart, play smart. Back again, play smart. Iya, wow. Nggak, tapi karena waktu itu kebetulan gue lagi pas lagi ngobrol sama cewek gue lagi PDKT, gue tuh screenshot kirim ke grup teman-teman gue. Wah, dia seneng nih kalau digombalin kayak gini. Wah, cantik cewek gue. Jadi pas kondangan itu tuh momen gue mau show off nih cewek. Jadi kayak ya udah, dan waktu itu emang pure innocent aja, kayak oh yuk ke kondangan. And di situ yang bikin dia makin suka sama gue karena gue cuma bilang, "Sini, pegangan tangan." Dan dia kayak, "Hah? Pegangan tangan?" Nah, kan masih PDKT first date kok pegangan tangan? Terus gue bilang aja, "Oh, kan orang kalau pegangan tangan pasangan. Dan gue bawa lo, otomatis kita pegangan tangan." It's like, "Oke." Dan kita pegangan tangan and she fell harder for me gitu. It's a Pinter nih trick, gimmicknya. guys. It's a trick. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Emang kayak menarik banget. Jadi intinya menurut gue balik lagi kalau apa namanya dari omongan kita tuh guys. Semua itu tergantung sama pribadi masing-masing. Ya, Mau cowok bayarin duluan, mau cewek bayar duluan, itu tergantung lo sukanya kayak gimana. Kalau ceweknya mau, kenapa enggak? Yeah. Kalau cowoknya mau juga, kenapa enggak? Kalian gimana? Gue pengen tahu dari kalian. Kita suka dibayarin. Kita suka dibayarin, cuman Ya gimana? bener pilih-pilih sih, kayak kalau first date pertama pasti gue nggak bakal kayak menyerahkan diri gue untuk dibayarin gitu loh. Kayak ya udah 50-50 pun gue masih fine. Me I too, see, I see, I Karena see. bener-bener first date tuh menurut gue kayak bener-bener kenalan sama orang baru aja. Bisa aja kan cuma jadi temen doang, nggak jadi pasangan gitu kan. Tapi kalian pernah ngajak kayak, ayo dong keluar nongkrong, gue yang bayarin. And you count it as a date. Pernah nggak? Enggak lagi gue. Enggak sih, gue juga enggak. Tapi mungkin lebih kayak gini kali. Tapi mungkin ini lebih special case as in probably misalkan cowoknya ulang tahun. Oh, kalau itu normal. Ya kan, Ada kayak occasion. oke, kayak gue yang ituin acaranya dah, oh yaudah just come and kayak just enjoy the day gitu. Itu mungkin iya, cuman kalau bener-bener kayak date kayak kesini yuk, gue yang bayarin kayak enggak deh. Gue nggak pernah kayak ngomong lantang gitu kayak kesini yuk gue yang bayarin. Iya. Nah, Iya. kalau if you were given that moment, lu in the moment, lu would you be able to say it? Lu buat ngomong, ngucap, ayo kesini, gue yang bayar. Kalau udah pacaran gue bisa kayak gitu. Pacaran apa kayak beda? PDKT atau baru kenal, bisa nggak kira-kira? Let's see from the girl perspective. Simply put it that way. I mean for me, kalau gue PDKT, gue percaya cowok tuh harus ngejar.
Jadi gue kalau PDKT ya, gue nggak akan even kayak bother buat kayak kesini nggak bakal. Chat aja kagak. Maunya cowok yang chat gue atau bahkan cowok yang kayak punya inisiatif gitu. Karena Yes. that's the effort yang gue harus lihat. Nah, Karena PDKT. berarti cewek yang kayak gitu tuh hopelessly romantic. They're just hopelessly romantic. Bottom line kayak gitu. Lu ditolak mungkin jutaan cowok sehingga lu kayak anjing nih cowok gak ada yang mau ajak gue keluar apa? Ya udah gue aja deh ngajak cowok keluar. Kalau misalkan yang dia ajak yang untuk ngajak. PDKT. Iya, gue ajak PDKT dan gue bayarin. Oh iya. Gue bayarin. Itu berarti lu hopelessly romantic karena Kasian jadinya. Iya. ya karena gue percaya cowok yang bayar, simply like that. Mau dia patriarki apa yang mandiri, mau patriarki sampai patriarki Nazi, ya pasti akan bayar karena harga dirinya di situ. Gue yakin nih omongan Amar yang ini nanti banyak yang komen nih, Sa. Iya, iya, Kayak cewek-cewek yang suka kayak gitu, langsung kayak enggak, gue nggak hopelessly romantic. Ya, gue yakin. Itu Gua buta, yakin. itu buta. Gue udah kaget tadi waktu dia bilang itu berarti hopeless romantic. Gue kira gue. Gue kayak, "Hah? Kenapa Amar? Gue kenapa? Udah kayak, kenapa? Jujur gue juga tadi kira gitu. Ya kan, gue langsung kayak kenapa gitu. Oh, ternyata yang bayarin. Kalau cewek yang kayak langsung ngomong, mungkin banyak netizen-netizen yang bilang ya bisa aja ceweknya emang mau lagi mau kemana dan dia emang langsung straightforward aja ngomong kayak gitu. Kenapa lu mau? So, I'm genuinely, gue sampai sekarang belum dapat kayak feel-nya. Kenapa lu mau? Maksudnya semua orang mau ditraktirin. Itu basic human thing. Semua orang mau ditraktir. Ketika lu ada cowok yang mau bayarin lu karena dia suka malu dan cinta malu, kenapa lu bilang jangan, aku aja yang bayar? Itu nggak ngotak. It means lu ada masalah di background lu. You so hopelessly, maybe you're so fat, no man want with you. Akhirnya lu yang mau bayarin semua. Tapi kita punya loh temen yang cantik, tapi dia emang dari dulu nggak tahu kenapa sama cowoknya tuh selalu kayak 50-50. Atau mungkin cowoknya yang ini ya, memanfaatkan dia kali ya. Nah, itu bisa jadi bekas trauma. Cowoknya memanfaatkan, so it's a variety of Make background. sense. Ya, ya, Makanya ya. background tuh play a big role sih menurutku. Jadi mungkin dia cantik banget, mungkin dia tajir banget, akhirnya cowok gak ada yang mau deket sama dia. Saking tajirnya, Saking tajir, akhirnya cowok insecure. Akhirnya kayak yaudah deh, Ya udah gue aja yang gue aja bayarin. yang bayar deh. Dan biasanya walaupun jadi nih pacaran, gak akan tahan lama. Gak akan tahan lama, karena pasti dia ngerasa, si cowok mungkin ngerasa, aduh gue dibeli nih sama nih cewek. Gue mau bersuara, pasti si laki-laki at least punya rasa masculinity dia mau dipakai lah, kayak buatin makan, Ya. apa kayak, tapi ceweknya gak mau denger karena cewek ngerasa lah lu gak punya duit anjing, lu gak berhak ngomong apa-apa. Cowoknya juga ngerasa aduh gue suara gue gak didengar dan segala hal. It's literally role reversed. Ya. Role reverse, hanya berantem dan gak akan tahan lama, gone. Intinya cowok tuh udah naturalnya ya, kayak Natural. emang naturalnya dia tuh mau provide. Jadi Yes. ketika dia nggak provide, ada yang hilang nih gitu. Yes, yes. Oke, boleh di komen ya. Menurut kalian cowok-cowok, apakah kalian bener-bener naturalnya emang mau memprovide, mau ada duit ataupun nggak ada? Pay the right woman. Invest in the right woman. That's true. That's true. Invest in the right woman, laki-laki. Women are expensive, swear to God. Iya lagi. Women are expensive. Semangat, jadi emang buat teman-teman di luar sana, buat cowok-cowok, semangat kerjanya, semangat mencari uangnya. Karena ya women are expensive. Women are I know. Kayak kita Women are expensive. pengen banyak hal gitu. Iya. Ya kan? Dan again balik lagi ke kalian ya, tipe cewek seperti apa yang kalian mau, tipe cowok kalian seperti apa yang kalian mau, terserah kalian, dan itu tergantung sama keberadaan masing-masing. Ya, oke, mungkin sekian kali ya untuk episode kali ini. Mungkin Amar ada yang mau di pesan-pesan terakhir sebelum kita selesai Oke. tentang masalah bayar-membayar ini. Oke. Ya. Mungkin same as previous episode, fat women, don't ask me for a date because you're gonna eat like for 3 people meal. Swear to God. Udah gak tau. Get your shit together and then ask for a date. Unless you're dating another fat man, it's okay. I have no issue with that. But fat women don't bother. Gue gak ngerti sama Amar. Dia kayak punya hatred gitu. Gue rasa dia pernah diapain gitu sama. Iya boy. Oke lah. Oke, thank you so much guys for watching. By the way, buat kalian-kalian yang dengar episode ini, aku pengen tanya ke kalian semua, kita pengen tanya, jadi apakah cowok bayar duluan itu adalah sebuah
act of gentleman atau sebenarnya itu cuman social standard yang udah expired. Oke? Jadi tolong tulis di kolom komentar, bakal dijawabin sama Amar. Kalian bisa juga follow Instagram Amar di Amar Haidar. Let's go. dan Sabrina dan juga Sabrina Bi. dan Trisha Lewati. Feel free buat komen, siapa tahu kita bisa shout out di episode selanjutnya. Oke Oke, guys, bye. bye.